Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osama Laden dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kriptografi dan steganografi. Pada kali ini saya mengambil materi mengenai kriptografi visual. Next. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kriptografi visual, ada baiknya kita mengetahui arti dari kriptografi visual. Kriptografi visual merupakan kriptosistem yang memecah suatu gambar menjadi beberapa bagian dan hanya dapat dipecahkan jika memiliki semua bagian dari gambar tersebut. Mengapa kriptografi ini sangat penting? Karena kriptografi ini berperan penting pada era digital dalam mengamankan data dari peretas. Seiring berkembangnya teknologi, data yang diamankan menggunakan kriptografi semakin luas. Salah satunya yaitu dengan mengamankan gambar menggunakan kriptografi visual. Ada 3 jenis kriptografi yang umum digunakan. Yang pertama, kriptografi simetris atau simetris kriptografi. Kriptografi simetri ini menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan data deskripsi. Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Kelebihan dari kriptografi simetris ini yang pertama yaitu proses enkripsi dan deskripsi lebih cepat. Kelebihan yang kedua yaitu cocok untuk menenkripsi data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada kriptografi asimetris atau asymmetric kriptografi. Kriptografi asimetris ini menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas, sedangkan kunci private harus dijaga kerahasiaannya. Kelebihan dari asymmetric kriptografi ini yaitu distribusi kunci yang lebih aman dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan autentikasi dan integrasi data. Jenis yang ketiga yaitu hash function. Fungsi hash atau hash function ini merupakan algoritma yang menghasilkan nilai hash atau fingerprint dari suatu data. Nilai hash ini memiliki panjang yang tepat dan unik untuk setiap data. Kelebihan dari hash function ini yaitu verifikasi integritas data dan juga menyimpan data sandi dengan aman dalam bentuk hash. Next. Cara kerja kriptografi. Kriptografi bekerja dengan mudah dan mengubah data yang mudah dibaca atau kita kenal dengan plain text yang menjadi bentuk tidak dapat dipahami atau ciphertext melalui proses yang disebut enkripsi. Proses kebalikannya yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text atau yang kita kenal dengan description. Plain text merupakan data asli yang ingin kita lindungi seperti pesan teks, file, atau data sensitif lainnya. Plain text ini dapat dibaca oleh siapa saja tanpa memerlukan pengetahuan khusus. Yang selanjutnya ada encryption. Encryption merupakan sebuah data yang mengubah proses plain text menjadi ciphertext menggunakan algoritma kriptografi tertentu dan kunci rahasia. Algoritma ini mengacak plain text sehingga menjadi tidak bermakna bagi siapapun yang tidak memiliki kunci yang tepat. Yang selanjutnya ada ciphertext. Ciphertext ini hasil dari proses enkripsi. Ciphertext ini merupakan data yang telah terenkripsi dan tampak seperti rangkaian karakter acak. Hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengembalikannya ke bentuk plain text semula. Selanjutnya ada description. Description merupakan sebuah proses yang mengubah
ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci yang sesuai. Kunci ini akan mengembalikan proses enskripsi dan mengembalikan data ke bentuk aslinya. Dan kemudian akan mengubahnya lagi menjadi sebuah plain text. Next. Keunggulan dari kriptografi visual. Yang saya dapat dari referensi saya, terdapat 5 keunggulan yang dapat menjadi kelebihan dari kriptografi visual ini. Kelebihan yang pertama yaitu intuitif dan mudah dimengerti. Dalam konsep ini, konsep dasar kriptografi visual sangat mudah dipahami bahkan oleh seorang yang memiliki latar belakang atau teknis. Keunggulan yang kedua yaitu tidak memerlukan komputasi yang rumit, sehingga proses enkripsi dan deskripsi seringkali dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat sederhana seperti kertas dan pensil. Keunggulan yang tiga yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Jika beberapa bagian gambar hilang atau rusak, informasi rahasia tetap aman selama jumlah bagian yang dimiliki penyerang tidak mencukupi untuk rekonstruksi. Keunggulan yang keempat yaitu visualisasi langsung. Keunggulan yang keempat ini hasil enskripsi dan deskripsi dapat dilihat secara langsung, sehingga mudah untuk verifikasi apakah proses telah berjalan dengan benar. Yang keunggulan yang kelima mestinya fleksibel. Kriptografi visual dapat diterapkan pada berbagai jenis gambar, baik gambar digital maupun analog. Next. Selain dari keunggulan tadi, ada juga kelemahan dari kriptografi visual ini. Yang pertama yaitu kualitas gambar menjadi lebih menurun. Kualitas gambar hasil rekonstruksi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan gambar aslinya, terutama jika jumlah bagian yang digunakan sedikit. Kelemahan yang kedua yaitu sensitif terhadap noise. Gambar hasil rekonstruksi sangat sensitif terhadap noise atau gangguan pada saat proses pemindaian atau penumpukan bagian-bagian gambar. Kelemahan yang ketiga yaitu kapasitas terbatas. Kriptografi visual umumnya lebih cocok untuk menyembunyikan data dan ukuran yang lebih relatif kecil. Kelemahan yang keempat yaitu rentan terhadap serangan fisik. Jika bagian-bagian gambar fisik misalnya dicetak pada plastik atau transparan atau diubah secara fisik, maka informasi rahasia dapat terungkap. Kelemahan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk data yang berubah cepat. Mengapa? Karena kriptografi visual lebih cocok untuk data statis, karena proses enkripsi dan deskripsi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Next. Ada juga penerapan dari kriptografi visual ini pada sebuah keamanan transaksi online. Kriptografi ini merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan transaksi online. Setiap kali Anda melakukan pembelian di toko daring, misalnya, melakukan transfer bank melalui internet atau membayar tagihan secara online, data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi pribadi Anda deskripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kompleks. Enskripsi ini mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melindungi data Anda dari pencurian atau penyalahgunaan. Selain itu, sertifikat dan digital juga digunakan untuk memverifikasi identitas situs web yang Anda kunjungi, memastikan bahwa Anda sedang berinteraksi dengan situs yang asli dan bukan situs palsu. Dengan demikian, kriptografi ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang melindungi transaksi online dan menjaga kepercayaan Anda terhadap e-commerce. Next.
Berikut merupakan referensi dari presentasi yang saya berikan. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.